Dan akhirnya kecemasan semakin dominasi dan kali ini ceritanya semua bertumpu kepada kekhawatiran resesi. Ternyata kalau kita perhatikan lagi ada pernyataan Trump yang memang mengarah ke arah tersebut. Dan kira-kira apa yang akan menjadi fokus utama berikutnya? Ini dia ulasannya. So, kemarin kita sudah sempat sedikit menjelaskan diagram terkait dengan apa yang mempengaruhi pergerakan pasar. Dan kali ini kita lihat di sini potensi yang sempat kita bayangkan adalah pertama terkait dengan kebijakan tarif yang memang masih saat ini dibahas ya. Secara tidak langsung ini juga sangat berpengaruh terhadap sentimen pasar. Dan itu yang terbentuk dari sejak Trump memimpin ataupun resmi menjabat sebagai presiden. Belum lagi nantinya kita bicara tentang efek dari kebijakan pemangkasan pajak dari Donald Trump. Nah, hal tersebut justru memicu kekhawatiran. Kekhawatiran yang awalnya juga cenderung mengkhawatirkan terkait dengan kenaikan inflasi sehingga nantinya akan menyebabkan kenaikan suku bunga dari bank sentral, ternyata kini sudah bergeser dari apa yang kita lihat saat ini. Itulah kekhawatiran terhadap ancaman perlambatan ekonomi Amerika. Nah, tentunya ini akan salah satunya ditunjukkan dengan melemahnya tingkat permintaan seperti daya beli konsumen yang terlihat dari data retail sales dalam 2 bulan terakhir. Nah, tapi memang untuk hal tersebut kita belum melihat ada konfirmasi yang biasanya selalu diartikan perlambatan ekonomi ataupun GDP akan melambat berarti datanya akan relatif negatif dan butuh 2 bulan berturut-turut data tersebut negatif supaya diartikan sebagai technically recession is come. Nah, cuman dengan kondisi retail sales ataupun daya beli yang melemah, kemudian tingkat konsumsi yang juga relatif lemah, tingkat kepercayaan konsumen juga rendah, maka inilah yang membuat kekhawatiran tersebut semakin muncul. Yang juga harus diwaspadai atau dicermati adalah ternyata kalau kita flashback ke belakang, penyebabnya salah satunya sebetulnya dipicu oleh pernyataan Donald Trump di hari Jumat yang lalu. Ya, saya baru teringat di sini bahwa Trump sempat mengatakan bahwa saat dia akan terus melakukan kebijakannya, yaitu kebijakan tarif ataupun bahkan pemangkasan pajak, maka yang dia lihat adalah ada potensi untuk transisi. Masa-masa transisi inilah yang disebut-sebut ataupun yang dikhawatirkan oleh pasar mengarah kepada gangguan yang lebih besar. Dan itu berarti perlambatan ekonomi atau bahkan gangguan pasokan dan lain yang akhirnya berujung kepada resesi. Nah, walaupun demikian, Trump sendiri sempat mengatakan bahwa dia tidak mengesampingkan resesi. Hanya saja, kondisi yang dia lihat adalah resesi ini kelihatannya atau gangguan ini kemungkinan akan bersifat jangka pendek. Nah, terlepas dari hal tersebut, tentunya yang kita paham di sini adalah kekhawatiran ataupun kecemasan yang berlebih akhirnya membuat indeks saham mengalami penurunan. Itu yang terjadi tadi malam, termasuk emas mengalami tekanan di bawah 2.900. Walaupun secara keseluruhan kita tidak melihat tekanan tersebut terlalu signifikan untuk emas dan persis dengan apa yang kita duga bahwa dia rebound kembali, bahkan pagi ini pun kembali ke level 2.900 walaupun akhirnya juga kembali turun. Nah, cuman kita belum lihat ke depannya apakah itu akan ada konsekuensi dari pelemahan ataupun penurunan harga minyak apa tidak. Di sisi lain, harga minyak semakin tertekan dan kita sudah melihat areal $65 per barel, dan ini persis dengan apa yang kita sempat singgung dari sejak bulan Januari ataupun Februari, bahwasanya ada kecenderungan untuk mencoba menguji level $65 setelah penembusan 70. Nah, yang harus dicermati ke depan adalah level ini akan menjadi level support kritikal yang memungkinkan untuk penurunan lebih lanjut, bahkan harga itu bisa sampai di bawah level $60. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama teman-teman, karena kalau misalkan refleks ke belakang apa yang diinginkan oleh Donald Trump kaitannya dengan harga minyak lebih rendah, Chris Wright, Menteri Energi Amerika, menekankan hal tersebut bahwa sudah sangat layak kalau misalkan pun ini harga minyak cenderung turun, itulah untuk kebaikan ataupun bahkan ya bisa dibilang sisi produsen yang lebih memudahkan untuk memproduksi tapi juga membuka lebih banyak investasi. Ya, satu sisi ini adalah level spesifiknya tidak sampai ya mungkin tidak bisa dibilang bahwa mereka memiliki target tertentu, tapi yang jelas dengan harga yang murah itu akan lebih memungkinkan dari sisi konsumsi ataupun konsumen Amerika ataupun bahkan global layak untuk mendapatkan harga minyak yang lebih rendah. Nah, ujung-ujungnya tetap kita akan melihat di sini apakah penurunan ini akan terus berlanjut atau tidak. Satu sisi, salah satunya yang juga akan menjadi faktor dominan ke depan itulah kekhawatiran resesi, selain tentunya kekhawatiran perang dagang. Kenapa? Karena keduanya itu menunjukkan ada indikasi nantinya akan melemah permintaan. Semakin lemah permintaan sementara rencana OPEC untuk menggenjot produksi kembali di bulan April tentunya akan menjadi kekhawatiran oversupply.
Dan ini yang sebetulnya juga akan diantisipasi oleh OPEC selanjutnya kalau terjadi penurunan yang terlalu drastis. Tapi di sisi lain, apa yang terjadi pada harga minyak tentunya akan menguntungkan bagi Amerika yang menginginkan inflasi turun sehingga suku bunga bisa mengalami penurunan. Sementara itu, Citigroup mendowngrade atau menurunkan proyeksi untuk pasar ekuitas Amerika, tapi dia cukup optimis untuk China. Oke, kita lihat alasan bagi Citigroup terhadap Amerika. Awalnya dia menempatkan pasar ekuitas Amerika itu adalah di sisi overweight, dan sisi overweight ini berarti menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk pasar saham yang dituju atau dalam Amerika kecenderungannya akan mengalami kenaikan yang signifikan, dan itu yang terjadi. Bahkan overweight atau status overweight ini sudah ditempatkan oleh Citigroup dari sejak Oktober ataupun ya tahun 2023. Nah, which is good ya, karena ternyata memang kita sempat mendapatkan rally bertubi-tubi untuk indeks saham Amerika sampai menciptakan rekor-rekor tertinggi baru. Di sisi lain, untuk saat ini dia downgrade menjadi sisi netral. Nah, netral ini menandakan bahwa tidak ada alasan untuk membeli, tapi juga tidak ada alasan khusus untuk menjual. Artinya mereka akan hold posisi, artinya juga tidak menambahkan posisi, artinya juga tidak selalu diartikan sebagai panic selling atau melepas posisi secara keseluruhan. Mungkin komponennya tidak ke sana. Tapi di sisi lain, dia akan mencoba untuk mencermati lebih lanjut. Kalau memang ternyata ada pertolongan atau katakanlah optimisme yang tumbuh kembali terkait dengan teknologi AI, maka itulah yang akan membangkitkan kembali terhadap pasar ekuitas Amerika. Di sisi lain, mereka menilai bahwa China justru lebih optimistis ya, dan posisinya ini dikarenakan kondisi overweight yang dicantumkan ataupun ditempatkan oleh Citigroup mengutip beberapa alasan dasar. Yang pertama tentunya kaitannya dengan kekuatan di sektor teknologi. Kita tahu bahwasannya Nvidia memiliki pesaing dari China saat muncul teknologi AI atau dalam ini adalah ya dari produk DeepSeek yang sempat beberapa waktu lalu sempat menghebohkan. Jadi kemungkinan ini yang akan terus mendukung kepada pasar saham ataupun pasar ekuitas China. Yang kedua adalah dukungan pemerintah. Ini kaitannya dengan rencana stimulus yang akan dianggarkan atau ditargetkan akan dimunculkan untuk mengatasi, salah satunya adalah antisipasi dari dampak kebijakan tarif Trump. Nah, yang ketiga tentunya valuasi yang menarik. Kita sudah sempat mengatakan ini sejak bulan Desember, bahkan kita lebih intens di awal tahun, bahwasanya di antara semua pasar saham, maka valuasi yang lebih rendah dan cukup menarik untuk dilihat adalah Hang Seng atau dalam ini pasar ekuitas China dan juga Hong Kong. Nah, itulah yang terjadi sehingga akhirnya optimisme tersebut juga diterapkan oleh Citigroup, dan kita akan lihat ke depan. Mungkin saja akan ada terjadi kenaikan khusus untuk pasar ekuitas China, tapi Amerika masih tetap terbebani dan potensi penurunan masih bisa terjadi. Ya, saya rasa ini yang perlu kita cermati. Intinya adalah sektor teknologi yang mungkin akan menjadi salah satu penolong. Nah, kaitannya dengan ekonomi kalender untuk malam nanti, kita hanya akan melihat data job openings, dan itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Kita akan lihat di situ angkanya diharapkan naik tipis dari 7,6 menjadi 7,71 juta. Dan kalau misalkan data ini semakin tinggi atau lebih tinggi, maka ada harapan untuk pasar ekuitas ataupun dalam ini adalah Wall Street seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P bisa saja rebound di malam hari. Dan mungkin juga itu akan membantu juga untuk emas yang kategorinya di pagi hari mau tidak mau dilikuidasi untuk menutupi kerugian di pasar saham tadi malam. Nah, tapi kalau misalkan data ini semakin negatif atau semakin turun, teman-teman, maka ini akan mencerminkan kekhawatiran yang berlebih kembali kepada pasar saham terutama, dan itu kaitannya dengan kecemasan bahwa mungkin akan terjadi lonjakan pengangguran. Dan kita sudah lihat kemarin bahwa pasar tenaga kerja menunjukkan unemployment rate atau tingkat penganggurannya naik ke 4,1%.